Selamat pagi untuk Ibu Astri Ayu Purwati dan selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Pada hari ini izinkan kami untuk memaparkan hasil diskusi kami dengan judul materi Manajemen Inovasi. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama Caroline Candinata dengan nomor NIM 2161 201116. Yang kedua Enalia Nadra dengan nomor NIM 2161 1203. Yang ketiga Nadia Rahmi Kairani dengan nomor NIM 2161 20 1256. Yang keempat saya sendiri Edita Yolanda Malika Simanjuntak dengan nomor NIM 2161 20 1251. Pembahasan yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen dan pengertian manajemen inovasi. Manajemen sendiri adalah suatu kemampuan dari seseorang untuk mengatur atau mengkoordinir kerja dari individu, perusahaan, atau organisasi. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan dan target dari perusahaan tersebut. Kenapa ini sangat penting? Karena tercapainya target dan tujuan dari perusahaan itu tergantung juga bagaimana pekerjaan yang teratur dan terorganisir. Dan yang selanjutnya adalah inovasi. Inovasi sendiri berarti sebuah kemampuan dari seseorang untuk menciptakan atau membuat hal baru demi untuk keuntungan dari seseorang pembuatnya dan juga masyarakat ramai, yang berarti berguna juga bagi masyarakat ramai. Dan yang selanjutnya adalah pengertian manajemen inovasi. Manajemen inovasi adalah ilmu yang melibatkan pengolahan inovasi dan proses-proses pelayanan dan produk perusahaan atau organisasi sampai pada pasar dan pelanggan. Akan menjelaskan mengenai tujuan dari manajemen inovasi. Nah, manajemen inovasi itu memiliki tujuan utama yaitu adalah kemajuan suatu perusahaan. Karena semakin berkembangnya suatu perusahaan itu dapat mempertahankan kedudukannya dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain di era globalisasi sehari ini. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai peranan dari manajemen inovasi. Di era globalisasi sekarang, teknologi dan ilmu pengetahuan itu sudah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia saat ini. Sehingga perusahaan juga harus mempertahankan ataupun dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya, teknologinya agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Sehingga inovasi itu sangat berperan penting bagi suatu perusahaan. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari manajemen inovasi. Nah, manfaat pertama dari manajemen inovasi adalah meningkatkan value unik. Meningkatkan value unik itu bermaksud adalah memproduksi barang dan jasa dalam bentuk unik. Karena suatu perusahaan jikalau membuat suatu hal yang unik, maka masyarakat akan tertarik untuk membeli sehingga perusahaan dapat mempertahankan kedudukannya di era globalisasi saat ini. Yang kedua adalah menambah efisiensi pekerjaan dan menambah produktivitas. Seperti yang kita ketahui, perusahaan itu harus berkembang. Nah, dalam perkembangan ini, perusahaan dapat mengembangkan teknologinya yang dahulu dari tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin. Yang seperti udah kita ketahui juga, tenaga kerja mesin pasti jauh lebih menyingkat waktu dan efisiensi dalam bekerja, jadi semakin baik dalam suatu perusahaan. Part ketiga dan keempat ini memiliki kesinambungan yang dimana semakin berkualitas produk dan jasa kita maka akan memberikan kepuasan yang baik pula kepada masyarakat. Yang kelima adalah mengurangi resiko. Nah, mengurangi resiko itu bisa dilihat dari merubahnya tenaga mesin. Nah, diubahnya tenaga mesin akan meminimalisir adanya kecelakaan dalam pekerjaan. Yang keenam adalah menambah wawasan. Nah, semakin luas wawasan kita, semakin luas inovasi kita, maka perusahaan tersebut akan melahirkan value unik dan akan mempertahankan kedudukannya di era globalisasi saat ini. Saya akan menjelaskan jenis-jenis inovasi. Inovasi juga memiliki beberapa jenis dalam peningkatan dan perkembangan dalam suatu perusahaan, yaitu ada 4 jenis inovasi. Yang pertama, inovasi produk, yang kedua, inovasi proses, yang ketiga, inovasi pemasaran, dan yang keempat, inovasi organisasi. Yang pertama, inovasi produk. Inovasi produk adalah pengenalan barang atau jasa yang benar-benar baru atau telah melalui peningkatan yang signifikan terkait karakteristik atau tujuan dari penggunaan produk tersebut. Inovasi produk ini ada 2, inovasi produk berupa barang dan inovasi produk berupa jasa. Contoh inovasi produk berupa barang ini, contohnya seperti handphone. Seperti kita ketahui, seiring perkembangan zaman dan maju teknologi, maka HP akan juga ikut berkembang. Yang dulunya Nokia lipat, sekarang sudah berubah menjadi Android yang lebih canggih dan kualitas kamera yang lebih bagus. Contoh barang yang kedua ada Penguin T-Timer. Penguin T-Timer ini mesin
biasanya kita mencelupkan teh secara manual, sekarang sudah ada penguin tea timer yang mencelupkan tehnya secara otomatis untuk mempermudah pekerjaan kita. Contoh yang ketiga, ada dispenser pasta gigi. Dispenser pasta gigi ini juga mengeluarkan pasta gigi secara otomatis. Yang biasanya kita menuangkan pasta gigi ke sikat gigi secara manual, sekarang sudah ada dispenser pasta gigi. Lanjut yang kedua, inovasi produk berupa jasa. Jasa di sini maksudnya kemajuan di bidang layanan. Contohnya ojek. Dulu penumpang masih harus mencari pangkalan ojek. Sekarang sudah ada transportasi online. Dengan memesan ojek secara online, penumpang sudah bisa dijemput di tempat. Yang kedua, inovasi proses. Inovasi proses adalah penerapan metode produksi atau pengiriman yang benar-benar baru atau telah melalui peningkatan yang signifikan. Inovasi proses ini ada dua, metode inovasi produksi dan metode inovasi pengiriman. Metode inovasi produksi, dulu belum ada yang namanya teknologi. Semuanya menggunakan tenaga kerja manusia. Nah, seiring perkembangan zaman dan maju teknologi, sekarang hampir semua produksi menggunakan mesin. Tentu saja dengan menggunakan mesin, kualitas produk akan lebih berkualitas. Contoh perusahaan yang melakukan inovasi proses adalah pabrik jamu. Dulu jamu disajikan di gelas oleh penjual jamu keliling. Sekarang jamu sudah disajikan di dalam saset. Inovasi proses yang bisa kita lihat di sini adalah proses pengonsumsian jamu yang sudah instan. Lanjut, metode inovasi pengiriman, contohnya jasa ekspedisi. Dulu penerima paket harus mengambil paketnya di kantor terdekat dan jangka waktu pengiriman barang itu seminggu lebih. Sekarang sudah ada jasa ekspedisi, itu JNT dan JNE. Barang yang diantar pun sudah bisa sampai pintu rumah, dan jangka waktu pengiriman barang juga sekarang sudah singkat, itu dari luar kota pun sudah sampai dalam 3 hari atau 2 hari. Yang ketiga, inovasi pemasaran. Inovasi pemasaran adalah penerapan metode pemasaran yang baru atau peningkatan yang signifikan pada pengemasan atau desain produk, penempatan produk, promosi produk, dan harga. Inovasi pemasaran di sini bertujuan untuk meningkatkan penjualan, memenuhi kebutuhan konsumen, membuka pasar baru, dan menempatkan produk perusahaan ke pasar. Contoh inovasi pemasaran ini ada 4. Yang pertama, pengemasan dan desain produk. Sekarang desain produk dan pengemasan itu lebih menarik dan lebih inovatif sehingga membuat konsumen cepat membelinya. Yang kedua, penempatan produk atau sales channel. Seperti yang bisa kita lihat McD sudah banyak membuka cabang dan membukanya di tempat-tempat yang strategis seperti di jalan utama yang lalu lintasnya ramai, mall, pusat perkantoran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, promosi produk. Promosi produk ini kita bisa menggunakan sosial media karena target pasar kita banyak menggunakan sosial media. Kita bisa mempostingnya di Instagram, Facebook, Shopee, dan marketplace lainnya. Yang keempat, ada harga. Harga di sini contohnya bisa kita lihat seperti Gojek dan Maxim. Gojek dan Maxim ini sama-sama alat transportasi online yang banyak digunakan saat ini. Tentu mereka akan saling mengamati satu sama lain dan mereka akan memberikan harga yang bersaing untuk konsumen. Yang keempat, inovasi organisasi. Inovasi organisasi adalah penerapan metode organisasi baru pada praktik bisnis, organisasi tempat kerja, dan hubungan eksternal perusahaan. Contoh inovasi organisasi ini yaitu metode inovasi organisasi tenaga kerja. Tentu dalam organisasi pasti akan membuat sebuah tim pemasaran, tim produksi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi tentu kita harus berpikir cerdas, kreatif, dan inovatif, dan kita harus bertindak secara cepat, tangkas, dan tidak ceroboh. Makin besar ukuran suatu organisasi dan makin akrab hubungan antar anggota, maka makin cepat menerima inovasi. Sekian dari saya. Selanjutnya teman saya akan memaparkan contoh-contoh bagian dari manajemen. Saya Ena Lianadra akan menjelaskan contoh-contoh yang ada di manajemen inovasi. Ada 10 contoh manajemen inovasi yang di aspek dari kehidupan, diantaranya yang pertama produk, pelayanan publik, pendidikan, kewirausahaan, kebudayaan, teknologi, transportasi, crowdfunding, pemerintah, dan juga kesehatan. Saya akan menjelaskan secara detail contoh-contoh manajemen inovasi tadi. Yang pertama ada produk. Produk adalah sektor paling penting di lembaga ekonomi. Produk berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
baik primer maupun sekunder. Contoh nyata dalam produk ini adalah seperti pemandataan air sebagai pengganti mesin. Lalu yang kedua ada pelayanan publik. Bisa dilihat dari zaman dulu ya, kita kan masih menggunakan pelayanan secara manual dan sekarang bisa menggunakan pelayanan secara online. Pelaksanaan online ini selain menyeimbangkan perubahan sosial, tapi juga muncul teknologi-teknologi baru. Upayanya adalah memangkas birokrasi yang menjadi momok menakutkan bagi masyarakat biasa. Lalu contoh manajemen inovasi selanjutnya adalah pendidikan. Inovasi di dalam pendidikan bisa dilihat dari masuknya kurikulum anti korupsi di sekolah yang belum ada di Indonesia di awal kemerdekaan lantaran masalah sengit yang kita alami, contohnya seperti korupsi. KPK dan Kemendikbud akhirnya membentuk kurikulum anti korupsi di sekolah. Lalu selanjutnya ada kewirausahaan. Kewirausahaan digunakan untuk sebagai langkah untuk mengurangi dampak pengangguran di Indonesia. Contohnya seperti produk Markobar milik anak Presiden Joko Widodo. Lalu selanjutnya ada kebudayaan. Nilai kebudayaan yang melekat pada masyarakat Indonesia saat ini menjadi daya tarik bangsa lain untuk mempelajarinya. Lalu ada teknologi. Dalam kajian ini, yang paling mendalam adalah teknologi. Pada saat awal kemerdekaan, teknologi belum berkembang sama sekali, dan seiring berjalannya era globalisasi, penemuan tinggi pun semakin banyak, dan menemukan media sosial baru seperti Instagram, Twitter, Facebook, website, blogger, dan lainnya yang digunakan untuk sebagai lahan berkomunikasi. Lalu selanjutnya ada transportasi. Adanya tuntutan untuk menghadapi kehidupan, bentuk inovasi di dalam transportasi bisa dilihat dari adanya perkembangan ojek seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lain sebagainya. Kelebihannya tentu cukup banyak ya. Kita bisa memesan makanan secara online dan juga mengantar barang secara online, dan juga yang paling penting ini sangat mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya ada crowdfunding. Ini bergerak di dalam himpunan dana seperti Kita Bisa, New Care, dan lain sebagainya. Ini kita gunakan sebagai sarana untuk membantu masyarakat UMKM dan juga membantu seperti adanya gerakan untuk menyelamatkan kucing dan anjing yang terlantar. Lalu yang terakhir ada pemerintahan. Gagasan, ide, dan juga objek pemerintahan tidak jauh dari kata inovasi. Bisa kita lihat ya sekarang, jika kita ingin membuat NPWP atau memperpanjang SIM dan melakukan perpindahan KK bisa secara online dengan sangat mudah. Dan ada inovasi kesehatan. Adanya penemuan dalam inovasi kesehatan masyarakat seperti contoh adanya program pemerintah untuk COVID-19 seperti aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi ini bertujuan untuk mengidentifikasi perjalanan seorang, dan juga ada inovasi baru untuk berkonsultasi kepada dokter secara online. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 5 mengenai manajemen inovasi. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau penyebutan, mohon dimaafkan, dan terima kasih kepada Ibu Astri Ayu Purwati karena telah memberikan kami waktu untuk menjelaskan dan memaparkan hasil diskusi kami. Dan jika ada pertanyaan mungkin kami akan menjawab dari kelompok lain. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian.